semuanya, kembali lagi di pertemuan ke-5 mata kuliah Matematika Ekonomi. Kali ini akan kita pelajari adalah tentang pajak. Nah, untuk pajak ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi di sini ada 2 tabel. Maksudnya ada fungsi sebelum pajak. Jadi sebelum ada pajak, ini fungsinya permintaan fungsi QD, penawaran fungsi QS. Nah, jika sudah ada pajak, bagaimana jadinya fungsinya setelah ada pajak? Jadi fungsinya kalau permintaan itu tetap, jadi fungsi QD tetap QD. Kalau penawaran fungsinya jadi ditambah sama T pajak. Nah, jadi kalau pajak itu simbolnya T ya, taxation. Jadi T gitu, simbolnya T. Nanti sesuai sama soalnya berapa pajaknya. Nah, baru ditambah sama sini fungsi penawaran. Nah, di bawah ini sudah ada contoh soal, Ibu ambil di buku paket ya. Jadi contohnya itu diketahui ini fungsi ya, fungsi QD 15 min P dan fungsi QS 2P min 6. Jadi dalam soal itu selalu ada fungsi QD dan QS gitu. Tentukan keseimbangan harga dan kuantitas di pasar. Berarti keseimbangan pasar ya yang ditanya. Berarti pertemuan yang sebelumnya, pertemuan 4. Masih ingat gak nyari keseimbangan pasarnya? Yuk kita mulai ya. Oh iya, ini jangan lupa nih fungsi QD rumusnya apa? Ibu flashback ya. Fungsi QD rumusnya berarti QD sama dengan A min BP ya. Nah, kalau fungsi QS berarti rumusnya A plus BP. Nah, nanti kalau udah pakai T berarti plus T. Gitu rumusnya ya. Nah, Ibu tandain. Nah, sekarang yuk langsung kita ke soal yang A. Jadi untuk soal yang A di sini keseimbangan pasar. Berarti kalau keseimbangan pasar rumusnya apa? Masih ingat? QD sama dengan QS, gitu kan? Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. Jadi QD-nya udah ada kan? 15 min P. 15 min P sama dengan 2P min 6. Terus digabungin yang P sama P. Yuk, berarti ke arah yang 2P ke arah kiri ya. Min P tetap ya. Nah, 15 ke arah kanan. Jadi angka sama angka digabungin ke kanan, yang P sama P ke kiri. Min P turunin, 2P plus jadi min. Min 2P sama dengan, ini min 6 turun ya. 15 ke sini plus jadi min. Nah, sekarang ini min P min 2P min 1 punya utang 1, ngutang lagi min 2. Berarti tambah ngutang dong, berarti ngutangnya 3 gitu ya. Punya utang 6, ngutang lagi 15. Jadi ngutangnya 21. Nah, berarti 3 sama dengan min 21 bagi min 3 gitu kan. Hasilnya 7. 3 sih, salah-salah P ya maksudnya. Aduh. Nah, berarti min 3 terus ini. Jadi P-nya sama dengan 7. P sama dengan 7 gitu kan. Nah, sekarang udah dapat P-nya, sekarang kita cari QD-nya. Cari QD. Mau yang mana? QD-nya. QD. Cariin aja ya. QD sama dengan 15 min P. Boleh pakai yang 15 min P, boleh pakai yang 2P min 6. Berarti QD, dia yang usah tulis ya, Q sama dengan 15 min P nya berapa? 7. Jadi Q sama dengan 15 kurang 7,
8. Nah, dapat. Jadi titiknya berapa? Di sini jadi keseimbangannya adalah titiknya berapa, Ki? 8,7. Nah, gitu. Selesai ya untuk yang A. Yang A udah selesai. Sekarang kita bahas yang B. Jika pemerintah menetapkan tarif pajak sebesar 3. Nah, ini berarti jadi T. T-nya 3 per unit barang. Berapa keseimbangan harga dan kuantitas yang baru di pasar? Jadi sebelum ada pajak kan keseimbangannya kita udah dapat 8,7 ya. Sekarang kalau misalnya udah ada pajaknya, kira-kira berapa keseimbangannya? Pasti berubah dong. Nah, kalau berubah nanti kita cari yuk. Caranya pakai yang ini rumusnya nanti. Nah, gitu. Yuk. Jadi untuk yang B, kan kalau misalnya pajak, pemerintah tetap ya. KID tetap KID. Nanti yang kita rubah berarti yang QS saja. Nah, ini ya. Berarti KID tetap. Sekarang QS berubah. Gitu ya, betulis ya. Berubah jadi T. Berapa T-nya? 3 kan? 3. Nah, kan T-nya 3. Jadi ini rumusnya. QS. Rumusnya kan P terus lagi ya, sama dengan F si QS ditambah T. Berarti si QS-nya berapa rumusnya ini kan? Si QS-nya berarti berapa? Sesuai sama ini soal dulu, 2P. Berarti 2P min 6. Kan gini ceritanya, QS-nya 2P min 6. Terus kita rubah supaya menjadi P sama dengan, kita balik ya, atau gini nulisnya sama aja, 2P min 6 sama dengan QS. Nah, gitu kan, supaya jadi P sama dengan maksudnya. Soalnya kalau misalnya antar Q sama dengan, P bisa di sini, jadi rubah balik. 2P min 6 sama QS kan balik dia, nggak pindah ruas kan. Berarti kalau pengen 2P sama dengan min 6 pindah ruas ke sini, QS min jadi plus 6. Gitu kan ceritanya. Nah, berarti P sama dengan 2-nya, ini si 2-nya pindah ruas, berarti dia apa? Dibagi kan? QS plus 6 dibagi 2. Berarti hasilnya berapa? P sama dengan, ini kan QS 1 ya, angkanya ya. 1 bagi 2 berapa? 0,5 QS. Nah, plus 6 bagi 2, 3. Nah, udah jadi P sama dengan kan? Oh, ingat kalau mau ditambah pajak, jadi P sama dengan. Yang tadinya QS dibalik supaya P-nya di depan. Kan P-nya di belakang kan? Q-nya di depan. Nah, berarti supaya jadi P sama dengan, supaya kayak gini hasilnya. Kalau udah kayak gini hasilnya, P ini baru ditambahin sama T. Jadi kesini ya. Jadi P set, nah panahnya. Berarti P kan sama dengan 0,5 QS plus 3. Nah, ditambah sama T-nya berapa? 3. Nah, jadi ini plus 3. Nah, 3 ini punya si pajak ya. Nah, kalau yang ini punya si fungsinya si permintaan, fungsi QS. Ini kan semuanya fungsi QS-nya. Nah, ditambah pajak kan rumusnya kan QS, fungsi QS plus pajak gitu kan. Nah, sudah gitu ya udah digabungin. Jadi P sama dengan 0,5 QS plus, nah 3 sama 3 bisa digabungin kan. 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, dapat. Jadi ini dia fungsinya.
udah nggak bisa tambahin lagi kan. Kan kalau QS tambah 6 nggak bisa kan, ada variabelnya. Berarti begini. Jadi ini fungsi QS setelah pajak. Kita rubah lagi supaya kayak tadi, supaya jadi QS sama dengan, jadinya 0,5 QS sama dengan P nya tetap ya min 6, kan yang pindah cuma si 6 kan. Ini kan cuma sama aja, sama-sama dibalik doang, nggak pindah ruas. 0,5 QS sama P kan nggak pindah ruas, yang pindah ruas 6. Berarti QS sama dengan P min 6, 0,5 nya dibagi jadi per 0,5 gitu. Jadinya QS sama dengan, nah sekarang 1 kan, 1 bagi 0,5 berapa? Jadi 2 ya. Coba cek kalkulator. 1 bagi setengah jadi 2. Min 6 bagi 0,5 jadi 12. Nah, itu dapat. Jadi ini fungsinya. Ditulis di sini setelah pajak. Setelah pajak ya. Jadi ini setelah pajak, ini setelah pajak. Cuma dia dirubah P sama dengan jadi Q sama dengan, ini setelah pajaknya. Tetap yang akan kita rubah jadi QS sama dengan ya. Kembali seperti semula. Jadi yang ini sebelum pajak gitu kan. Nah ini setelah pajak QS-nya. Ya. Oke, semoga paham pelan-pelan. Dah selesai. Jadi keseimbangan harganya berapa? Belum kita cari kan? Kan kita baru nyari QS-nya setelah pajak. Yuk, berarti kita cari di sini. Berarti keseimbangan setelah pajak nih QD sama dengan QS tetap ya. QD tetap loh, QD tetap, dia nggak berubah. Berarti kalau tetap berarti berapa? 15 min P sama dengan QS, berarti ini QS setelah pajak. Berarti ini QS ya, bukan QS yang ini lagi, tapi yang ini ya. QS-nya berapa? 2P min 12. Ingat keseimbangan P sama P digabungin, angka sama angka gabungin. Berarti min P, 2P pindah ruas ke kiri, berarti min 2P sama dengan min 12 tetap 15 pindah ke kiri kanan maksudnya, plus jadi min 15. Punya 1, utang 1 tambah ngutang 2, berarti ngutangnya 3 sama dengan punya utang 12, ngutang lagi 15, jadi min 27 gitu ya. Jadi P sama dengan min 27 bagi min 3. Hasilnya min bagi min plus ya, 27 bagi 3 9. Nah, jadi P-nya 9. Sekarang nyari Q-nya yuk. Berarti langsung Q sama dengan 15 min P QD ya, kayak QD ya. Sama kayak tadi. Berarti Q-nya sama dengan 15 min P-nya berapa? 9. Berarti Q sama dengan 15 dikurang 9 berapa? 6. Jadi dapat keseimbangan setelah pajak adalah berapa ini? Q-nya 6,9 gitu. Ya. Berarti harganya Rp6 dengan 9 unit barang. Dengan kita terusin. Dengan Rp Rp6 dan 9 unit gitu ya.
keterangan gini kan, Q-nya kan rupiah 9 unit. Gitu caranya. Paham ya sampai sini yang B-nya? Semoga paham. Nah, sekarang kita bahas yang buat grafik sebelum dan setelah pajak. Yuk. Untuk grafik sebelum dan setelah pajak di sini masing-masing kita cari dulu yang sebelumnya. Habis itu kalau udah baru yang sesudahnya, sebelum pajak ya. Ditulis biar dibedakan. Ingat kalau sebelum pajak dan sudah pajak, cara membuat grafiknya sama. Yaitu intinya cari P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Habis itu langsung digambar ke koordinat. Yuk, sebelum pajak, masing-masing ini banyak nih. Kita carinya QD-nya sama QS. QD dulu ya. QD sama dengan 15 min P. Ingat P sama dengan 0. Nah, P sama dengan 0. Berarti Q tetap 15 min P ganti 0. Gitu kan? Berarti Q sama dengan 15. Udah dapat. Jadi titiknya 15,0. Nah, gitu. Sekarang ganti Q sama dengan 0. Jadi Q sama dengan 15 min P, ganti Q-nya 0 sama dengan 15 min P. Pindah ruas yang min P ke sini. P sama dengan 15. Gitu ya. Jadinya Q-nya 0, P-nya 15. Sama dibalik aja. Ini yang untuk QD kan. Sekarang kalau yang nih, panah ya. QD. Sekarang kalau QS. Berarti kalau QS sama caranya. QS-nya berapa? Yang sebelum pajak lo ingat. 2P min 6. Berarti kalau P sama dengan 0, Q sama dengan QS-nya 2 dikali P-nya 0 ya. Min 6. Berarti Q 2 dikali 0, 0. 0 kurang 6, min 6. Ingat ya. 0 dikurang min 6 tetap min. Jangan jadi nggak min, ntar malah 6 lagi. Tetap min acak. Dah. Berarti titiknya jadi Q-nya berapa? Min 6,0. Nah, gitu. Sekarang kalau Q-nya sama dengan 0. Jadi Q sama dengan 15. Kok 15 sih? 2P ya. 2P min 6, Q-nya 0, 2P min 6. Jadinya pindah ruas min 6, 6 sama dengan 2P. Berarti P sama dengan kita balik ya. 6 bagi 2. Gitu kan? Dibalik sama aja. Biar nggak pusing. Berarti P sama dengan 3. 6 bagi 2, 3 kan? Dapat jadinya titiknya 0,3. Gitu ya. Dah, selesai yang sebelum pajak. Habis itu biar sekalian aja ya, nanti gambarnya satu koordinat. Jadi nyari titik dulu, sekarang cari yang setelah pajak. Yuk, cari setelah pajak. Cari setelah pajak, digarisin biar nggak ketukar. Nah, setelah pajak sama caranya. Nah, untuk setelah pajak kan KID tetap kan? KID tetap KID. Ya udah, berarti KID nggak usah. Berarti KID tetap. Gitu aja. Tetap berarti dapat titiknya ini. Dapat titik 15,0. Gitu ya. Ini berpindahin ya, 15,0 dapat dari sini. Dan nih 0,15 tetap. Berarti kalau tetap nggak usah ditulis lagi kerajinan ya. Kalau nggak, kalau mau rajin ditulis lagi kopi, tak tak sini kopi. Nah, habis itu langsung cari QS aja berarti. Berarti QS yang setelah pajak mana? QS setelah pajak yang tadi. QS, nah ini ya kan? QS setelah pajak 2P min 12. Ingat-ingat.
berarti 2P min 12. Nah, yuk berarti P sama dengan 0. P sama dengan 0. Berarti P sama dengan 0. Q sama dengan 2 dikali 0 min 12. Q sama dengan 0 min 12 berapa? Q sama dengan min 12. Nah, jadi tadi titiknya min 12,0. Sekarang kalau Q sama dengan 0. Q 2P min 12. Q nya ganti 0 gitu kan. Berarti 2P min 12. 12 pindah ruas jadi plus ya. 2P min jadi plus, ingat. Berarti P sama dengan 12 bagi 2. Berapa? 12 bagi 2, 6. Sama dengan P. Nah, dapat titiknya. Jadinya Q-nya 0, P-nya 6. Udah, gitu. Udah, kalau udah dapat titiknya, ada masing-masing ada 4. Tuh, 2, 3, 4. Ya kan? Setelah pajak juga sama. 1, 2, 3, 4. Habis itu kita gambar ke dalam satu kurva. Yuk, kita gambar. Nah, ini sudah Ibu gambar ya kurvanya. Di sini 0, ya kan? Di sini Q, di sini P. Terus kita masukin yang sebelum pajak dulu yuk. 15,0. Berarti Q-nya 15. 15 ada di mana? Anggap di sini 15 ya. Nah, 15. 15,0. 0 kan P-nya. Nah, udah, sekarang 0,15. Berarti 0,15 ke atas ya. Harus simetris nih. Segini berarti segini. Nah, Ibu ngira-ngira. Kalau supaya bagus pakai penggaris. Nah, udah langsung kita garisin deh. Garisinnya warna biru. Nah, gitu. Selalu ditulis ya. Ditulis ini berarti punya berapa? Si Kide kan? Kide sama dengan 15 min P. Nah, ini nih maksudnya Ibu. Sekarang gambar yang si QS-nya. Min 6,0. Min 6,0 mana min 6? Berarti ke sini ya, ini min 6. Kan 15 segini ceritanya. Bagi 2 7,5 berarti 6 di sini. Ngira-ngira aja Ibu. Min 6. Nah, ini kan plus ke sini ke kanan, min ke kiri. Min 6,0 udah. Ini. Satu lagi berapa? 0,3. 0,3. Nah, ini 15. Di tengah-tengah 7,5 berarti 3 di sini. 3 ya. Kan min 6,0 sama 0,3. Berarti langsung digarisin lagi. Garisin. Gitu kan. Ditulisin tetap digarisin, tetap ditulis. Ini punya si QS sama dengan berapa? 2P min 6. Nah, ingat kalau titik temu, titik potong antara kiri QS namanya apa? Equilibrium ya. Nah, equilibrium berapa? Kita udah cari kan keseimbangan pasar. Yuk kita cari tadi, yang tadi berapa? Nah, ini keseimbangannya kan 8,7. Kita tulis berarti di sini. Dapat E-nya berapa yang sebelum pajak? E-nya 8,7. Jangan lupa, kalau yang setelah pajak berapa? Equilibrium ya. Mana? Nih ya, 6,9. Berarti di sini E-nya. Nah, kalau setelah pajak simbolnya E, jangan E lagi biar nggak ketukar, berarti E aksen. Gitu ya. E aksen kan, kalau E yang sebelum pajak, kalau yang E aksen berarti setelah pajak. Tadi 6,9.
gitu ya. Yuk, berarti langsung kita masukin. Tadi E-nya sebelum pajak dapat berapa? 8,7. Berarti di sini 8, di sini 7 ya. Nah, gitu. Sekarang yuk kita cari yang setelah pajak. Setelah pajak sama KID tetap ya. KID tetap. Nah, ini juga 15 P. Berarti nggak usah digarisin lagi, atau double garis sama ini. Terus QS-nya berapa? Min 12,0. Min 12, berarti min 12 mana? Min 12. Ini kan plus ke sini ya. Plus setengah dari ini. Setengah lagi. Nah, di sini kan min 12,0. Nah, terus 0,6. 3. Berarti 6 di sini di bawahnya ya. 6. Yuk kita garisin. Garisin. Ibu garisin pakai yang hitam ya. Biar ketahuan bedanya. Nah, berarti titik potongnya ada di sini kan? Ini punya si siapa ini? Tulis lagi. Punya si QS. Nah, kalau QS doang kan 2P-6 itu sebelum pajak. Berarti kalau QS setelah pajak, QS aksen gitu ya. Biar nggak ketuker. Jadi QS aksen sama dengan berapa? Di sini 2P min 12. Nah, gitu. Dikasih kotak ya biar nggak campur. Nah, biar cakep kelihatannya. Nah, E-nya dapat kan? Ini dapat E-nya. Berarti ini E-nya berapa? Ini titik potongnya kan? Tadi E. Berarti ini E aksen. E aksennya berapa? 6,9. Berarti di sini 6, di sini 9. Nah, gitu ya. Jadi deh selesai. Jadi yang tulisan biru ini punya si QS sebelum pajak. Yang garis biru, sedangkan garis kebalik ya. Kebalik nggak sih? Enggak. Yang garis biru itu yang sebelum pajak. Kalau garis hitam itu yang setelah pajak. Jadi perbandingannya ke sini ya, ke atas ya. Naik, ya kan? Naik kan? Naik ke atas. Gitu. Ini kurva sebelum dan setelah pajak. Sampai sini semoga paham. Habis itu kita lanjut yang ke ini dia. Berapa tarif pajak dan total pajak yang dibebankan pada konsumen. Nah, ini ada rumusnya di buku paket. Ibu langsung tulis saja sama caranya ya. Jadi untuk yang D itu rumus tarif pajak dan total pajak yang dibebankan pada konsumen. Berarti tarif pajak T pada konsumen TK ya. TK itu rumusnya adalah PE aksen dikurang PE. Berarti si P titik P ini si price si E aksen. E aksennya mana tadi? Nih. Jadi ini kan Q, ini P ya. Berarti ini Q aksen, ini P aksen. Gitu. Aksen itu yang setelah, ingat kalau setelah itu pakai aksen. Jadi kalau PE aksen berarti 9 kan ini angkanya. Lihatin, 9 dikurang P biasa 7. Jadi dapat 9 kurang 7 hasilnya 2. Gitu. Jadi tarif pajaknya pajak sebesar
RP2 gitu ya. Nah, sekarang kan tadi tarif pajak, sekarang total pajak berarti TK juga tapi simbolnya T-nya T besar ya. TK gitu. Ini di buku paket ya, rumusnya begini, TK. Nah, Ibu garisin deh. Ini rumusnya. Sekarang kalau total pajak itu rumusnya TK sama dengan TK kecil dikali QE. Ini rumusnya. Jadi TK kelihatan nggak? Nah, TK kecil udah dapat kan 2. Nah, jadi untuk mencari total pajak harus cari tahu dulu tarif pajaknya. TK kecilnya. Tinggal dimasukin 2 dikali Q, kuantiti si E aksen yang setelahnya. Setelahnya berapa? Ini kan 6. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, dapat 12 ini jadi apa? Total pajaknya yang dibebankan kepada konsumen gitu ya. Sebesar Rp12. Nanti nulisnya tarif pajak yang dibebankan harus komplit konsumen. Nah, total pajak juga sama, yang dibebankan pada konsumen. Karena nanti kan ada konsumen, ada produsen kan di bawahnya. Nah, sekarang kita cari yang yuk. Ini kan udah kan, sekarang yang produsen. Tarif pajak dan total pajak pada produsen. Nah, untuk produsen di sini ya, memanfaatkan yang ada DE. Sekarang yang E ya. Yang E. Tarif pajak rumusnya berarti TP. Karena kan tarif pajak pada produsen yang depannya. Kan tadi tarif pajak pada konsumen TK kecil. Sekarang tarif pajak produsen TP kecil. TP kecil itu rumusnya T min TK. Nah, jadi ada lanjutannya sama TK hubungannya. Berarti TP sama dengan T. T itu tarif pajak yang tadi. Seberapa soalnya? Ini kan 3. Berarti 3 dikurang TK kecil berapa tadi? 2. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, jadi 1 ini nulisnya gimana? Jadi tarif pajak yang ditanggung gitu ya, dibebankan boleh, tanggung boleh, sama produsen Rp1 gitu ya. Sekarang cari total pajak, berarti T besar sama P besar. TP rumusnya itu TP kecil pasti sama kayak ini rumusnya, dikali QE aksen. Jadinya TP-nya berapa? TP kecil berapa? 1 kan? 1 dikali QE. QE-nya berapa? Sama kayak tadi 6. Berarti 1 dikali 6 hasilnya 6. Nah, gampang kan ya? Ini cuma tinggal masukin doang, nggak kayak tadi ribet-ribet ya yang contoh yang nyari A, B, C. Jadi total pajak yang ditanggung produsen Rp6 gitu. Udah selesai. Sekarang terakhir yuk, berapa total penerimaan negara? Berarti kalau untuk yang penerimaan negara F, di sini F ya, F total penerimaan negara itu T besar, berarti simbolnya T besar itu T kecil dikali QE aksen atau Q yang setelah pajak. Ini rumusnya ya, total penerimaan negara itu T besar
Berarti T besar sama dengan T-nya berapa yang si pajaknya? 3 kan? Dikali QE-nya 6. Dapat 18. Nah, 18 ini apa? 18 ini berarti jadi total penerimaan negara adalah Rp 18. Nah, selesai sampai sini. Akhirnya selesai juga ya. Setelah panjang banget kita kerjain dari A, B, C, D, E, F sampai F lagi ya selesai. Semoga paham ya materi tentang pajak. Pelan-pelan aja direview kembali kalau misalnya ada yang belum ngerti. Terus misalnya udah direview gak ngerti juga, boleh langsung tanyakan ke ibu ya. Semoga bermanfaat. Sehat terus ya.